Aku baru pindah ke asrama Blok C awal semester ini. Bangunannya sangat tua. Dindingnya dipenuhi retakan menjalar. Cat temboknya mengelupas seperti kulit mati yang membusuk. Cahaya di lorong selalu temaram. Lampunya berkedip-kedip tidak stabil, menciptakan banggen-banggen panjang yang menakutkan. Lorong-lorong di sini terasa jauh lebih dingin. Seolah suhu terserap oleh sesuatu tak terlihat. Kamar yang aku tempati berada di posisi terisolasi, terjepit di antara kegelapan, tepat di ujung lorong yang buntu. Di luar, badai mulai mengamuk, suara petir menggelegar bersahutan. Cahayanya yang putih, kebiruan, sesekali menyambar, menerangi retaken dinding asrama dengan cara yang sangat mengerikan. Teman sekamarku, Dimas, adalah orang yang pendiam dan jarang tersenyum. Namun sejak malam pertama aku di sini, dia hanya memberikan satu pesan singkat yang terus terenjang-jang dengan nada bicara yang sangat serius. Kalau sudah jam 10 malam, jangan pernah keluar kamar, apalagi pergi ke kamar mandi belakang yang ada di ujung sana. Tempat itu bukan untuk kita setelah gelap. Saat itu, aku hanya bisa mengernyit dan tertawa kecil. Aku mengira itu hanyalah gertakan atau aturan konyol buatan senior agar mahasiswa baru patuh pada tradisi asrama yang usang. Aku tidak menganggapnya serius, bahkan sempat berniat mengabaikannya. Sampai malam itu benar-benar tiba, tepat pukul 10 lewat sedikit, saat kesunyian asrama mulai terasa berat dan mencekam di bawah irama hujan deras. Aku mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri seketika. Suara langkah kaki di lorong depan kamar. Langkahnya pelan, sangat teratur, namun terasa berat dan aneh bersamaan dengan kilatan petir yang menyilaukan mata. Suara langkah itu seolah berasal dari seseorang yang sedang mondar-mondir tanpa henti. Tepat di balik pintu kamarku, tidak ada suara percakapan. Tidak ada suara napas manusia, hanya gesekan alas kaki dengan lantai semen yang dingin dan lembab berulang-ulang, seakan mencari jalan masuk. Tiba-tiba, dari celah bawah pintu yang sempit, aku melihat bayangan ujung gaun putih yang kusam dan kotor melintas perlahan. Saat petir menyambar kembali, suasana menjadi sunyi senyap. Secara mendadak, jangan pernah keluar. Dan sekilas, saat aku memberanikan diri melihat lewat lubang kunci, cahaya petir mengungkapkan sesosok wanita dengan rambut hitam panjang, terurai berantakan, berdiri diam di ujung lorong yang gelap. Wajahnya pucat pasi, tanpa rona kehidupan. Matanya yang hitam pekat seolah menatapku tajam di sela-sela rambutnya yang kusut. Dia tidak bergerak, hanya berdiri mematung di sana, seolah-olah waktu telah berhenti. Sementara udara di sekitarku mendadak membeku dan menyesakkan dada. Aku tersadar dengan gemetar hebat. Aturan Dimas bukan sekadar tradisi malam, tapi peringatan terakhir untuk tetap bernapas di asrama Blok C. Malam berikutnya, suara itu kembali terdengar. Bedanya, kali ini disertai suara air menetes dari arah kamar mandi belakang. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Aku membuka pintu kamar perlahan. Lorong kosong, diselimuti kabut tipis yang merayap di lantai. Di antara kesunyian, terdengar suara bisikan lirih yang memanggil namaku. Lampu redup, berkelip seperti hampir mati, menembus kabut yang suram. Saat aku melangkah mendekat ke kamar mandi, aku melihat bayangan seseorang berdiri membelakangiku di depan cermin besar lorong. Tubuhnya tinggi, rambutnya panjang menutupi wajah, terlihat samar di balik kabut. Aku memanggilnya, tapi bayangan itu tidak bergerak. Ketika aku mendekat, bayangan di cermin itu bukan pantulanku. Aku berlari kembali ke kamar dengan napas tersengal. Dimas terbangun dan wajahnya langsung pucat saat aku menceritakan semuanya. Itu penghuni lama Blok C, katanya lirih. Dulu ada mahasiswa yang sering melanggar jam malam. Dia ditemukan meninggal di kamar mandi belakang. Seorang penjaga tua asrama yang lewat keesokan harinya hanya menatapku tanpa kata. Tatapannya seolah menegaskan bahwa aku baru saja lolos dari maut. Sejak malam itu,
Suara langkah kaki semakin sering terdengar, kadang berhenti tepat di depan pintu kamarku. Dan suatu malam, aku mendengar ketukan pelan, 3 kali tok tok tok. Aku tak berani membuka pintu. Namun dari balik pintu terdengar bisikan sangat dekat, seolah menembus kayu pintu. Kamar ini bukan cuma milikmu. Sejak kejadian itu, aku selalu mematuhi aturan asrama. Tak pernah lagi keluar kamar lewat jam 10 malam. Asrama bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat dengan sejarah dan aturan yang harus dihormati. Karena di beberapa tempat, yang mengawasi bukan hanya pengelola asrama atau penjaga tua itu, melainkan mereka yang tak pernah benar-benar pergi.